Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian ya. Hari ini bacaan untuk kalian yang berzodiak Gemini dengan judul The Hidden Truth atau hal yang perlu kalian ketahui karena itu masih tersembunyi gitu ya. Semoga resonate. Kalau tidak ya sudah, jadikan hiburan saja karena tidak semua orang pasti akan resonate, sebab ini adalah general reading bukan personal reading. Yang butuh personal reading monggo di WhatsApp aja, ada di bawah. Dan sebelumnya saya mau beriklan dulu. Ini ada dari Light Angel, jadi saya buat sendiri, namanya Positive Mood Spray, atau saya bisa bilang ini sebagai Energy Clearance Spray. Jadi fungsinya apa? Ini bukan buat minyak wangi gitu, bukan, tapi untuk ruangan ya, untuk sekitar kita supaya membersihkan energi-energi yang negatif gitu. Cara pakainya gampang. Ini dikocok aja, kemudian disemprot seperti ini, oke, seperti ini. Jangan sampai kena mata, jangan sampai kena kulit ya. Karena isinya adalah 3 macam essence ya, termasuk lavender, essence tuh kayak minyak atsiri gitu, atau essential oil, kemudian air destilasi, bukan air mineral ya, air destilasi. Kemudian juga ada batu di dalamnya. Ini adalah amethyst crystal stone yang memang gunanya untuk membersihkan energi gitu. Nah, kalau ini sudah habis ya, dikeluarkan saja bebatuannya ini, dikeringkan terus taruh di meja, itu masih bisa digunakan untuk membersihkan energi negatif di sekitar kita gitu. Yang mau yang memerlukan, yang mau beli boleh di WA aja, itu harganya murah banget, seriously di bawah 100.000, jadi sangat murah. So, ada yang ngomong di situ, iya di bawah 100.000 tapi 99.000, enggak sampai segitu, serius. Dan sampai hari ini sudah banyak yang pesan, jadi ya agak kewalahan juga karena saya nggak punya admin. Yang jadi admin saya, yang bikin produk saya, yang pergi kirim barang saya. Ya sudahlah ya. Oke, untuk kalian yang Gemini silahkan disimak bacaannya. Iklannya udah selesai ya. Ini adalah The Hidden Truth untuk Gemini. Seperti biasa saya pakai kartu Reader White Tarot dulu. Oke, sudah ada. Saya mau 7 cards. Dan dia terbang-terbang. Oke, sebentar ya, Gemini. Mohon maaf, saya harus ambil kartunya. Oke, sudah ada 7 card. Kartu pertama kalian adalah 7 of Cups yang terbalik. Oke, para Gemini, apa yang tidak terlihat oleh kalian saat ini adalah situasi di mana kalian stuck dan tidak punya banyak pilihan. Stuck banget sih enggak ya, stuck banget sih enggak, karena kartunya kan bukan The Hangman ya. Tapi pilihan-pilihan yang selama ini kalian inginkan itu belum bisa kalian dapatkan pada saat ini. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Gemini harus meneruskan apa saja yang memang sudah Gemini jalankan dari kemarin-kemarin sampai sekarang. Misalnya Gemini lagi sibuk dengan satu project gitu, ya udah itu aja yang dikerjakan. Jadi mau pilih yang lain, lagi nggak ada pilihan. Kalaupun ada pilihan, Gemini tidak bisa mencapai itu, tidak bisa mendapatkan si pilihan itu. Kenapa? Karena memang semesta sedang tidak menyediakan pilihan-pilihan tersebut untuk Gemini.
So apapun yang Gemini kerjakan pada saat ini, monggo silahkan diteruskan aja. Pun kalau kalian ngerasa agak males nih Mbak Lucy, soalnya pilihannya kok kayak gitu atau apa yang dikerjakan itu udah bikin kalian bosen kali ya, tapi nggak apa-apa, bertekun aja di situ. Kadangkala memang kita dibuat berada di situasi dimana nggak ada pilihan. Ya udah, kalau nggak ada pilihan ya ini aja yang dikerjakan. Itu ya Gemini ya. Oke, kartu yang kedua adalah The Devil yang terbalik. Oke, saya melihat di sini Gemini memang sepertinya ngerasa kok gini-gini aja yang dikerjain, kok nggak ada perubahan, kok jadi males ya, kok jadi mager ya gitu. Kayak karena the desire-nya itu, keinginannya itu ada tadinya, tapi begitu dikerjakan mentok sana mentok sini, karena tadi kan ya nggak ada pilihan ya, semesta tidak menyediakan pilihan. So si Gemininya agak-agak mager saat ini. So kalau emang itu yang terjadi di dalam kehidupannya si Gemini, monggo silakan lihat lagi, lihat sisi baiknya. Saya selalu bilang pada diri saya sendiri, apapun keadaannya, lihat sisi baiknya. So, saya harap kalian juga demikian Gemini. Pada saat kalian tidak mendapatkan pilihan apapun kecuali melakukan yang sedang kalian lakukan, ya sudah, lakukan saja dengan sepenuh hati. Kadangkala memang kita dihadapkan pada situasi di mana harus mengerjakan pekerjaan yang itu aja, boring gitu kan. Apalagi Gemini itu dinamis ya orangnya ya, mau ngerjain yang itu aja tuh kayak aduh ini bukan Gemini banget gitu. Tapi mau bagaimana lagi, situasi mengharuskan kalian melakukan ya yang seperti itu, setiap kali seperti itu. Jadi ya nggak bisa kalian pilih lah mau bagaimana, jadi lakukan saja. Oke Gemini. Kartu ketiga kalian adalah Knight of Wands. Kabar yang terbalik juga ya ini ya. Kabar yang kalian nantikan, sudah lama kalian nantikan, itu belum datang juga. Bahkan pada saat kartu-kartu ini atau readingannya tarot ini dibacakan, 1 minggu ke depan pun masih belum ada perubahan. Ya memang apapun kabar, apapun berita atau hal-hal yang kalian inginkan, kalian tunggu segitunya, nggak kejadian di minggu ini. Minggu depan gimana? Masih sama. Minggu depan pun belum ada perubahan. Tapi yang saya selalu harus bilang kepada kalian, minggu depan kan ada readingan lagi, siapa tahu berubah ya kan. Siapa tahu berubah, siapa tahu ada perubahan ya kan. Tapi yang jelas minggu ini sampai 1 minggu ke depan, lakukan aja apa yang bisa kalian lakukan sekarang Gemini, karena nggak ada pilihan dan nggak ada perubahan ya. Nggak ada yang datang juga, tidak ada kabar yang datang, tidak ada sesuatu yang datang yang sebenarnya udah kalian tunggu-tunggu dari kemarin tapi nggak datang. Oke. Selanjutnya kartu keempat adalah Queen of Pentacles. Untuk kalian para Gemini yang menanti-nanti perubahan dalam hal keuangan, apakah akan ada? Kalau ini justru ada. Perubahan dalam hal keuangan justru ada. Tapi dari yang sekarang kalian kerjakan, bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau kalian bilang, iya mbak, tapi yang saya kerjakan masih gini-gini aja nih, nggak ada peningkatan, ya wes, memang masih seperti itu gitu. Pun kalau ada bantuan dari orang yang ingin membantu kalian dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, itu tidak datang pada minggu ini. Hopefully minggu depan ya. Tapi pada saat ini keuangan kalian sih sebenarnya baik-baik aja. Cuma hal-hal yang kalian tunggu dan mungkin menginginkan perubahan atau sesuatu hal yang baru, itu yang tidak datang. Itu yang tidak terkejadian. Karena sekali lagi, semesta tidak memberikan pilihan untuk kalian, kecuali mengerjakan apa yang sedang kalian kerjakan Gemini. Oke?
Lanjut dengan Seven of Sword yang terbalik. Pada saat kalian mempunyai sesuatu hal yang ingin kalian capai dan kali ini tidak tercapai, saya yakin kalian punya emosi yang naik turun dan ngerasa perjuangan kalian kayak sia-sia yang kemarin. Saya mau bilang gini ya, Gemini, nggak ada perjuangan yang sia-sia. Apapun yang kalian usahakan itu pasti akan mendapatkan hasil. Permasalahannya, hasilnya kapan? Nggak sekarang. Ya, nggak sekarang. Tapi apapun yang kalian kerjakan itu dicatat sama semesta. Udah dicatat sama semesta, kemudian nanti akan dikembalikan pada kalian. Dan dikembalikannya itu pada waktunya. Jadi bukan semau-maunya kalian. Waktunya semesta, waktunya Tuhan. Waktu yang memang bukan waktunya manusia gitu. Nah, yang susah adalah menyamakan waktu kita dengan waktunya semesta atau waktunya Tuhan. Itu yang susah. Kita maunya sekarang. Sedangkan semesta bilang tar dulu gitu, atau Tuhan bilang tar, saya lagi mengusahakan yang apa, saya sedang menyediakan yang terbaik untuk Gemini gitu. Nggak gitu juga sih ngomongnya ya, ntar kalian bilang emangnya beneran tuh Tuhan ngomong gitu. Enggak, ini kan cuma contoh ya, jangan literally deh, coba jangan julid deh. Kadang-kadang orang julid ya. Oke, biar simple gini deh. Seven of Sword, kalau dalam posisi yang seperti ini seperti kalian mendapatkan apa yang kalian selama ini cari, selama ini usahakan gitu. But kartunya terbalik. So nothing happen. Yang kalian udah usahakan pun tidak dapat, yang kalian cari-cari pun tidak ketemu, yang kalian tunggu-tunggu pun tidak datang. And then what? Terus gimana? Hidup kan terus berlanjut, ya kan? So nggak usah terpaku sama yang tidak ada itu. Kalian fokus aja sama yang ada. Yang ada sekarang apa? Pekerjaan kalian. Alhamdulillah, puji Tuhan, Baruch Hashem. Itu bisa kalian fokuskan dan laksanakan dan lakukan sekecil apapun itu. Yang ini nggak usah dipikirin, yang nggak ada, yang nggak datang, yang nggak ketemu nggak usah dipikirin. Bertekun saja dengan hal-hal yang memang sudah ada di depan mata kalian, Gemini. Kalau kalian bilang, oh gitu amat nasibnya, kalian tahu nggak? Even zodiak-zodiak lain banyak kali begini keadaannya. Zodiak-zodiak lain bukan cuma Gemini aja. Memang keadaan memang sedang seperti ini. Di dunia yang seluas itu pun sedang seperti ini. So apa yang mau diharapkan? Selain ya udah bertekun aja dengan yang ada. Bertekun aja dengan yang sedang kalian lakukan. Oke? Semoga bisa diambil bacaannya ya, atau pesan-pesannya. Oke, ini ada kartu bagus banget, tapi saya mau ngintip kartu terakhir ya. Saya ngintip kartu terakhir. Oke. Karena ini the word ya. Karena saya tuh selalu fokus kalau di seven card di kartu pertama, kartu keempat, dan kartu terakhir. Kartu pertama kalian kan Seven of Cups yang terbalik. Saya bilang semesta tidak memberikan kalian pilihan. Tidak saat ini at least. Gitu kan? Kartu keempat kalian itu Queen of Pentacles. Tapi keuangan oke-oke aja. Nggak jungkir balik juga. Asal kalian tahu banyak zodiak lain yang jungkir balik keuangannya. Kalian oke-oke aja. Kenapa? Masih ada the word. Masih ada semesta yang mendukung kalian. Sekecil apapun yang kalian dapat, kalau dalam hal keuangan, karir, dan bisnis, disyukuri aja. Semesta masih mendukung kalian, masih memberikan support kepada kalian.
tapi memang tidak sebesar yang kalian inginkan, ya, tidak sebanyak yang kalian mau, dan mungkin banyak hal yang juga tidak datang, ya, yang kalian tunggu gitu. Tapi semesta tetap mendukung dan semesta tetap memberikan jalan untuk kalian. Jalan ya, bukan pilihan ya, jalan. Jalan untuk apapun yang kalian lakukan saat ini. Ada Queen of Swords di kartu terakhir. Ada orang baru dalam lingkaran pertemanan, pergaulan, atau lingkaran kehidupan kalian. Ada orang baru yang akan datang kepada kalian dan memberikan bantuan. Ini bukan datang ya, tapi ketemu mungkin ya. Mungkin pada saat ada pertemuan bisnis atau apapun, atau meeting atau apapun ya, kalian bertemu dengan orang baru yang akan memberikan pencerahan kepada kalian, memberikan opportunity, kesempatan-kesempatan yang berhubungan dengan apapun yang menjadi fokus kalian pada saat ini. Misal, kalian ingin perkembangan karir kalian menjadi lebih tentu saja, atau keuangan kalian, atau kehidupan kalian. Nah, orang tersebut akan memberikan bantuannya kepada kalian. Itu yang disediakan semesta pada kalian. Syaratnya, bertekun dulu dengan apa yang kalian lakukan saat ini. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan apa yang semesta sediakan. Kenapa saya bilang harus seperti itu? Karena kadang-kadang bukan kalian sih, maksudnya manusia pada umumnya, itu ngeyel. Udah tahu jalan semesta tuh seperti ini, harus bertekun dulu, tetap kekeh sumekeh mencari jalannya sendiri, dan tidak mau mengikuti takdir. Saya nggak seuzon bilang begini, karena saya mengalaminya. Ini based on pengalaman pribadi. Udahlah, tahu jalannya tuh seperti itu, saya nggak mau. Saya muter mencari jalan sendiri dan menolak takdir saya gitu. Takdir sebagai pembaca tarot. Nah, udah muter-muter ya, udah kayak jalan panjang gitu ya, muter. Akhirnya balik lagi ke sini gitu. Udah berapa lama saya tinggalin ini, tapi tetap aja pada akhirnya balik lagi. Ya, itu sebabnya saya bilang ke kalian, based on my experience gitu ya, berdasarkan pengalaman saya, itu yang terjadi. Kadangkala manusia itu tidak mau menerima takdirnya. Semesta akan memberikan orang baru kepada kalian. Syaratnya, lakuin dulu apa yang harus kalian lakukan sekarang. Nggak usah muter-muter, nggak usah cari-cari, lakuin aja yang sekarang. Nanti ada jalannya sendiri. Pesannya seperti itu. Oke? Saya beginiin dulu biar kelihatan. Aduh, nggak kelihatan ya sama kalian ya kartunya. Oke, saya mundurin. Siapa tahu mau lihat kartunya, soalnya ada yang suka protes mau lihat kartu. Ada yang komentarin penampilan saya, ada yang komentarin rambut saya, cara ngomong saya, mata saya. Pada julid-julid deh, heran. Udahlah, kalian tuh konsen sama bacaannya aja gitu kan. Jangan julid sama si pembawa pesannya ini. Ini cuma pembawa pesan loh, saya tuh cuma pembawa pesan gitu. Apalah saya gitu, nggak ada setitik debu. Nggak ada artinya. Tapi saya membawa pesan untuk kalian. At least ada pesan yang harus disampaikan untuk kalian para Gemini, yang mungkin berguna bagi kehidupan kalian. Itu misinya, itu yang saya mau. Kalau itu nggak kejadian, wis ban. Jadi hiburan aja ya. Oh oke. Banyak kali nih terbang. Oke, saya perlu 2 lagi. No, finish. Oke lah, 5 aja katanya. Baik. Oh, 9 of Cup. What next? Apa yang terjadi kemudian di kehidupannya si Gemini? Pada saat tadi saya bilang ada orang baru yang akan masuk di kehidupan kalian, but this is not like
romance ya, karena kan ini bukan bacaan cinta. Ini orang baru yang akan membuka cakrawala baru untuk kalian ya, dalam hal karir, keuangan, dan bisnis atau juga kehidupan personal yang lain. Tapi tidak melulu soal romance, percintaan, tidak melulu, karena memang ini general reading bukan love reading. Oke, so yang selanjutnya yang terjadi adalah Nine of Cups. Saat kalian sudah bertemu dengan orang tersebut, siapapun itu, ya saya mendoakan yang terbaik untuk kalian, oke? Siapapun itu, apapun yang sedang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kalian atau yang sedang kalian fokuskan, dan kalian akan mendapatkan satu opportunity yang memang bisa kalian fokuskan, bisa kalian pilih untuk kehidupan kalian selanjutnya. Oke. Kemudian ada Knight of Cups yang terbalik. Akan tetapi itu memerlukan proses. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba datang seperti rezeki nomplok gitu ya. Bukan seperti rezeki nomplok, tapi perlahan-lahan, step by step, atau bertahap, atau ada ininya lah ya, stepnya gitu. Ada yang harus dilalui perlahan-lahan untuk supaya yang kalian pilih itu nanti goalnya bagus gitu. Dan itu stepnya ya, kalian udah ngelakuin apa yang tadi harus dilakukan ya kan, bertekun dengan apa yang kalian punya. Setelah itu the world, semesta akan membukakan pintu untuk kalian. Setelah itu ketemu orang yang akan memberikan opportunity, tapi orang itu tuh bukan kayak ngasih rezeki nomplok gitu, bukan, tapi kayak ngasih jalan, dan jalannya itu yang harus kalian lalui step by step ya, perlahan-lahan. Kemudian ada Page of Wands. Setelah kalian menjalani prosesnya, akan ada kabar untuk kalian mengenai hasilnya, resultnya. Ini jalan ceritanya gini ya. Oke. Anyway, jalan ceritanya seperti ini. Akan ada kabar baik yang disampaikan sehubungan dengan apa yang sudah kalian ambil tadi, yang udah kalian pilih tadi. Satu ya, pilihannya satu ya. Kan tadi pertama nggak ada pilihan, tapi setelah itu, setelah kalian bertekun dengan apa yang kalian lakukan, dan semesta membukakan jalan, dan ketemu orang baru, dan dapat opportunity baru, ada prosesnya, dan ada beritanya, dan hopefully berita baik. Coba kita buka selanjutnya. King of Cups, Two of Pentacles. Oke. King of Cups-nya terbalik. Jadi ini kalaupun opportunity itu datang, kesempatan itu datang kepada kalian, my dear Cancer, itu tidak bisa kalian tergantung sama orang lain. Jadi kudu mesti kalian yang mengusahakannya sendiri. Jadi nggak usah berharap ada nanti orang tersebut akan mengerjakannya untuk kalian. Gak gitu, yang mengerjakannya kalian sendiri ya, karena memang ini kan opportunity itu datang dan kalian ambil, jadi memang harus kalian sendiri yang melaksanakannya, gak bisa berharap bantuan dari orang lain. Two of Pentacles untuk kartu yang terakhir. Nantinya kalian memang agak kelabakan dengan multitasking, dengan beberapa hal yang harus dikerjakan sendiri. Tapi memang pesannya seperti itu. Kalian harus melakukannya sendiri, karena memang tidak disediakan support system. Sorry ya. Pesan yang harus disampaikan adalah tidak disediakan support system, tapi Gemini sendiri yang akan menciptakan support system tersebut supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, Gemini.
Buat saya jalan ceritanya seperti itu yang harus disampaikan kepada kalian. Apakah itu relate dengan hidup kalian saat ini? Saya tidak tahu, karena yang nonton kan bukan 1-2, nonton tuh ratusan gitu. Bahkan ada beberapa video yang nonton ribuan, sampai kadang-kadang saya bingung, itu yang nonton orang apa termasuk kucingnya dihitung. Karena ribuan gitu ya. Saya hanya bisa memberikan gambaran secara garis besar aja, secara keseluruhan gimana kehidupannya si Gemini saat ini sampai seminggu ke depan. Silakan dihubungkan saja dengan kehidupan pribadi lepas pribadi satu persatu kalian, dan ambil yang relate, ambil yang resonate. Yang tidak resonate ya sudah, tinggalin aja, berarti yang itu bukan buat kalian. Cuma yang saya lihat di sini kehidupannya si Gemini memang saat ini agak stagnan ya, agak ya kayak ngejalanin aja apa yang ada. Pengen inovasi baru pun belum bisa, karena ya mentok sana mentok sini, pilihan juga kok nggak dateng gitu. Tapi memang itu yang terjadi. Dan setelah itu toh ada kabar baik, ada orang baru yang akan datang ke kehidupan kalian, dibukakan jalannya oleh semesta sehingga kalian bisa mungkin punya sesuatu yang baru atau opportunity baru, walaupun itu nggak sebanyak yang kalian mau, atau mungkin memang ya cuma itu aja gitu, udah nggak ada pilihan lain. Tapi buat saya itu bukan hal yang jelek loh Gemini. Tetap aja harus kalian sadari bahwa banyak orang tidak seberuntung kalian. Oke, kalau kalian masih punya rumah untuk tinggal, masih punya makanan, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa bernafas, dan masih terberkati, dan berarti kalian masih harus tetap bersyukur dengan apapun yang kalian punya. Oke Gemini, yang berikutnya boleh di hold dulu videonya. Kalian pertanyakan satu pertanyaan yang akan saya jawab dengan yes or no. So hold dulu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Udah punya pertanyaannya? Oke, saya jawab ya. Bukan saya jawab, kartunya yang jawab. Oke. Oke, jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah ya. Ya. Oke. Sekarang beberapa pesan penutup dari Oracle Card. Ini adalah apa yang harus di healing dari kehidupannya si Gemini. Dreams. See? Aduh, selalunya kartu saya nggak bohong, berkaitan lah ya satu sama lain. Dia nggak bohong lah, orang saya jawabnya ngomongnya sepenuh hati. Asal kalian tahu ya, banyak orang yang skeptis dan bilang bahwa apaan sih, bukan tarot itu bukan satu hal yang harus dipercayai. Siapa yang suruh percaya sama tarot gitu kan? Percaya tuh sama Tuhan aja gitu. Cuma saya sebagai penyampai pesan dari apa yang saya baca di tarot untuk kalian. Kalau itu berguna, syukur. Alhamdulillah, puji Tuhan, baru Hasem kalau itu berguna. Kalau enggak ya at least sebagai hiburan gitu loh maksudnya. Nggak usah terlalu serius menghadapi hidup, tapi saya serius ngebacainnya. Oke? So, apa yang perlu kalian healing dari diri kalian? Your dream. Apapun mimpi-mimpi kalian yang gak kesampaian and then bikin kalian bete, itu yang mesti disembuhkan dari kalian. Karena kalian harus tahu hidup masih tetap terus berlanjut apapun yang terjadi. So, kalau belum kesampaian mimpinya, ya gak apa-apa. Gak usah berkecil hati. Oke, pesan berikutnya dari Archangel Message. Divine Order. Divine Order. Archangel Raquel, everything is how it needs to be right now. Segala sesuatunya memang sudah pada tempatnya saat ini, Gemini.
Look past the illusion and see underlying order. Lihat aja hal-hal yang sepertinya tidak nampak. Nah, itu justru yang sebagai divine purpose atau maunya semesta atau maunya takdir kalian. Mungkin memang tidak enak. So what? Seperti yang saya bilang, bukan kalian aja, bahkan mungkin orang lain lebih susah dari kalian. Yang selanjutnya ada pesan dari angel atau angel message oracle card. Opal, your children on earth and in heaven are happy and well cared by God and the angels. Untuk kalian para Gemini yang mempunyai anak atau hidupnya di link dengan anak-anak, mungkin pesan ini bisa untuk kalian. Karena dibilang bahwa anak-anak dalam keadaan baik, anak-anak dalam perlindungan Tuhan. Dan it's good, at least anak-anak dalam perlindungan Tuhan. Atau kalian juga dalam perlindungannya. Lanjut dengan pesan dari Fairy Oracle Card. Moon energy atau energi bulan. Apaan sih energi bulan? Surrender to the natural ebb and flow of life. Serahkanlah, berserahlah pada semesta gitu ya. Ini secara translate secara garis besar aja, oke? Okay? If you are feeling confused, kalau kalian merasa bingung, this fairy comes to calm emotion and reassure you that the peace of mind is possible. Emang ini bilangnya tentang si peri ya, tapi saya nggak pernah tahu peri itu ada atau enggak. It's only a dongeng mungkin lah ya, apapun nah. Tapi setidaknya ini bicara tentang pikiran yang peaceful atau tenang. Ketenangan itu diperlukan dalam situasi-situasi yang seperti ini justru. So itu yang memang harus kalian fokuskan pada saat ini. Tenangkan pikiran, jauhi yang toksik-toksik, jangan juga jadi toksik, dan berserah aja apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian para Gemini. Oke? Terakhir dari monologi Oracle Card sebagai penutupnya, sebagai pesan penutup. A new start is coming, sih. Ada yang baru kan? Ada. Tapi bertekun dulu di yang ini. Kapannya juga orang per orang beda-beda. Kalau semua sama aneh. Masa ya semua Gemini sama jalan hidupnya? Enggak kayak gitu. Orang per orang berbeda. So, kapan startnya, new startnya dimulai, itu beda-beda. Yang terpenting adalah kalian ngikutin alurnya atau enggak. Ngikutin jalannya semesta atau enggak. Ngikutin jalannya takdir atau enggak. Kemarin ada yang tanya, waktu personal reading, ada yang tanya sama saya, bagaimana kita bisakah kita menghindari takdir? Apakah kita bisa mengubah takdir? Saya bilang takdir sudah ditulis seperti itu. Yang bisa dirubah nasib. Kenapa? Karena kita punya pilihan. Pada saat takdirnya ditulis seperti itu, kita nggak mau ngikutin, kita muter. Jalan berputar. Berarti kita ingin merubah nasib kita sendiri kan? Tapi takdirnya ada di situ. Begitu muter-muter, balik lagi ke situ. Hanya memperpanjang jarak, memperpanjang waktu, padahal nanti balik lagi ke tempatnya sesuai takdir. Itu sih yang saya percaya. Apapun yang kalian percaya, saya menghargainya. So kita bisa saling menghargai. Dan bacaannya cukup sekian ya, my dear Gemini. Kita ketemu lagi minggu depan aja untuk bacaan yang berikutnya. Mungkin ada bonus minggu ini untuk Gemini, saya nggak tahu. Nanti saya kasih tahu kalau ada. Saya bikin jadwal dan ruwet jadwalnya karena ternyata 1 minggu ini lumayan padat. So, apapun yang kalian lakukan, tetap semangat, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan tentu saja. Salam light, angel, and love. Bye!